Coba buka semua. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu alazim. Jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita wajib kita hadirkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita, sebab Allah telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada malam Qiyamul Lail, salah satunya yakni menjalankan ibadah tarawih bersama-sama di masjid yang kita cintai. Tanpa Allah kita bukan apa-apa. Maka daripada itu mari kita sama-sama bersyukur agar Allah lebih sayang kepada kita dan menambahkan lagi nikmat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak bosan-bosannya pula mari kita selalu senantiasa jangan pernah lupa untuk selalu berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya dan menjadi hamba yang lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berkah ini tak bosan-bosannya kami para imam yang hadir di sini mungkin selalu memberikan tausiah, khususnya di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Maka pada sampai malam hari ini kita telah memasuki pertengahan atau lewat dari pertengahan bulan Ramadan. Tandanya apa? Tandanya adalah hari di mana diturunkannya Al-Quran. Maka pada kesempatan malam yang berkah ini saya akan mengangkat tema mengenai Al-Quran sebagai imam dalam hidup kita. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa peristiwa diturunkannya Al-Quran itu sejatinya adalah perintah Allah untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk disampaikan kepada umatnya melalui malaikat Jibril. Ada dua fase dalam penurunan Al-Quran ini. Maka ada kita dengar ada namanya malam Lailatul Qadar. Di mana dua fase ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah atau langitnya dunia dalam keadaan utuh. Yang kedua,
Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah, dari langitnya dunia kepada Nabi Muhammad secara bertahap, tidak langsung satu kitab. Lalu di mana letak pada Lailatul Qadarnya? Letaknya di fase pertama ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Isinya semua adalah kalam-kalam Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat beragama di dunia ini memiliki kitab sucinya masing-masing. Jadi jangan kita campuri kitab Nasrani dengan Injilnya atau Babel, kitab Buddha dengan Tripitaka-nya, kitab Taurat dengan kaum Yahudinya, agama Yahudinya. Maka Allah muliakan kita dengan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Al-Quran dikatakan kitab suci karena ada keistimewaan tertentu di dalamnya. Mungkin banyak kita berpikir itu hanya kitab dari Allah, tapi kitab suci Al-Quran ini memiliki keistimewaan. Yang pertama, dinamakan kitab suci bebas dari intervensi atau campur tangan manusia. Yang pertama, makanya Al-Quran ini sampai rohnya, isinya, isi dari Allah, redaksi juga dari Allah. Jadi jangan diganti-ganti lagi. Beda dengan hadis. Hadis itu isinya semua dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Rasul, yang meredaksi adalah Rasul sendiri untuk dipahami umat. Lalu apakah kita boleh membuat tandingan untuk kitab suci Al-Quran? Kalau bisa jangan sampai. Ada yang mencoba menandingi kitab suci Al-Quran, ada. Bahkan jauh sebelum diturunkannya dulu Al-Quran, ketika turun itu Al-Quran sudah menantang. Menantang siapa? Bagi mereka yang tidak percaya Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bi suratin min mislihi. Artinya kalau kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan ala abdina, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kamu ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, hamba kami, fa'tu bi surah min mislihi, maka buat salah satu surah yang semisal dengannya. Ada yang sanggup, Pak? Ada yang mencoba tapi tidak sanggup. Lalu ditantang lagi di ayat selanjutnya. Wad'u syuhada'akum, panggil penolong-penolongnya. Dunillah selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu benar, jika kamu orang-orang yang benar. Itu di dalam Al-Quran sudah ditantang. Yang mencoba itu salah satunya yaitu Musailamah al-Kadzdzab, laknatullah. Siapa itu? Nabi palsu. Dia membuat, tetapi tidak sanggup. Yang di kalangan Quraisy itu mereka itu penyair hebat. Mereka ketika diturunkan Al-Quran mereka mencoba berlomba-lomba untuk menandingi, namun tak ada satupun. Justru Musailamah al-Kadzdzab membuat dirinya malu. Apa yang dicontohnya dari Al-Quran yang mau dibuat surat tandingan, yaitu surah Al-Fil. Kita sudah tahu surah Al-Fil, kisah tentang kota Mekah yang mau dihancurkan pasukan Abraham. Dia buat Al-Fil, Mahwa Al-Fil, Kamal Fil, Lahu Qurtunun Tawil, Walahu Zaid. Sudah jelas ini. Apa itu gajah? Siapa itu gajah? Apa bentuknya? Apa isi gajah? Gajah itu punya belalai, punya ekor. Tanpa diberitahu, mata kita melihat itu gajah memang perlu dikasih tahu. Secara syair mungkin cantik, namun secara isi jauh dari makna. Dia tidak ada yang satupun yang bisa menandingi Al-Quran. Itulah salah satu kelebihannya, itu bebas dari campur tangan dan intervensi manusia. Yang kedua, kitab suci Al-Quran ini dikatakan kitab suci karena dia isinya sesuai dengan fitrahnya manusia.
Allah sudah menciptakan manusia dengan kadarnya semaksimal mungkin, ya. Tidak ada paksaan di dalam Al-Quran bahwasanya kita disuruh puasa dari pagi malam pagi lagi jangan makan sebulan. Ada? Tidak ada. Artinya Allah cuma mewajibkan kita puasa dari sebelum subuh sampai maghrib. Artinya Allah sudah mengukur kemampuan fisik manusia tanpa harus memaksakan untuk ibadah kepada Allah. Itu dia. Ibarat kata kalau kita tengok mesin kereta, mesin mobil, ketika penciptaan sebuah mesin, maka yang punya mesin tadi, yang punya palu tadi menuliskan apa namanya? Buku panduan. Begitu juga dengan Al-Quran, diturunkan Allah kepada kita sebagai buku panduan, sebagai hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Itu yang kedua, kelebihan keistimewaan. Makanya disebut kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, isi daripada Al-Quran ini isinya konsisten, tidak kontroversial. Contohnya apa? Di satu ayat menerangkan tentang ketuhanan yang Maha Esa hanya satu, maka di lain ayat tidak ada Tuhan 1, 2, dan 3. Di satu ayat, di sebuah kasus Allah mengharamkan sesuatu, maka di lain ayat tidak ada halal dalam satu kasus yang sama. Maka pada itu tidak ada yang namanya kontroversial di dalam Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu posisi Al-Quran ini di mana selama ini kita letakkan? Maka daripada itu mari hidupkan, anak-anak kita ingatkan, sesama kita ingatkan, ya. Jangan anak tetangga kita ingatkan, anak kita enggak. Ya, manfaatkan kesempatan di mana ada guru ngaji. Kalau memang enggak mau mengajikan di luar, kaji diri sendiri, ajari anak di rumah. Agar apa? Agar Allah jauh lebih memberikan keberkahannya kepada ahli Quran. Kalau tak sanggup menghafal, membaca, tanamkan kegemaran membaca itu. Kalau kata Rasul itu ada 4 karakter orang yang membaca Al-Quran. Dari Bukhari, ayat di tulisan di 7007. Itu isinya apa? Ya, masalul mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'ana, ya, seperti orang mukmin yang membaca Al-Quran, ya, kal ujur, ya, kal ujur. Apa kal ujur? Buah, ya, ta'muha tayyib, warihuha tayyib. Buahnya manis, wanginya harum. Jelas kalau seorang mukmin membaca Al-Quran itu jelas, karena ketika dakwahnya disiarkan dengan pembacaannya, dengan lidahnya, dengan hafalannya, jelas isinya orang mukmin. Yang kedua, masalul ladzi al-mu'min, ya, la yaqra'ul Quran. Nah, ini orang mukmin yang enggak baca Quran ini, ya, kata roh, ya. Ta'muha tayyib wa la rihalaha. Dagingnya enak, ya. Daging buah tadi enak seperti kurma, tapi enggak ada baunya, Bu. Enggak ada siarnya. Yang lebih parah lagi yang ketiga, masalul fajiri, ya, seperti orang munafik. Ya, ini orang munafik, ya. Orang munafik, ya. Yaqra'ul Quran, ini orang munafik, orang yang baca Quran, ya. Walari halaha ta'muha lazim. Ta'muha lazim wal mur. Ini ya. Jadi artinya apa? Ini yang ketiga nih, ya, nih. Kal raihana, buah yang dagingnya pahit, enggak berbau. Nah, maka ini dia. Kalau kalau yang keraihan ini, ya, dagingnya pahit, wanginya enak. Jelas isinya orang munafik, tapi nggak sampai dakwahnya. Isinya penuh munafikan. Yang terakhir lebih parah, Bu. Nah, yang terakhir nih, orang yang munafik tidak baca Al-Quran sama sekali itu seperti buah tanganzola. Udah buahnya pahit, ya, wanginya busuk. Nah, ini dia. Kita pilih di mana kita bisa bercermin di antara 4. Semoga kita mendapatkan, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menghidupkan kembali tilawatul Quran baik di rumah-rumah maupun di surau-surau maupun di masjid. Ajak generasi kita, jangan biarkan mereka di pinggir jalan semuanya. Ada waktunya bermain. Saat ini, ya, para orang tua kalah sama anak. Beneran.
Teknologi ini udah menghabiskan semua cara perilaku anak nggak bermoral. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada Al-Quran, tidak dicoba untuk memaksakan diri untuk baca Al-Quran. Itulah makna daripada di malam berkah ini. Mari kita sama-sama kita renungi lagi. Mau jadi apa generasi kita? Siapa yang bawa doa kita? Jangan Al-Quran itu keluar ketika ada yang meninggal. Jangan Al-Quran itu keluar ya ketika ada orang kesurupan. Ya, jangan hanya untuk foto-fotoan, untuk media sosial. Bahwa saya kita dari korban cuma dipegang. Jangan sampai. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadikan iktibar buat kita semua untuk meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan kembali generasi-generasi kita. Jangan mau kalah sama anak kita, ya, tingkatkan agamanya. Ilmu dunia hanya sementara, ilmu akhirat untuk selamanya. Ya. Jadi kita ini butuh doa dari anak, bukan dari dunia. Ya, anak yang bawa kita doanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.